البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Amma ba'd. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjut pembahasan mengenai kaidah akhafud dararain, di mana pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan tentang syarat-syarat kaidah akhafud dararain. Siapa yang sekarang bisa mengulang kembali syarat-syarat kaidah tersebut? Ahmad, apa syarat yang pertama, man? Syarat yang pertama, bahaya yang ditinggalkan harus lebih besar. Maknanya diketahui dari masing-masing dua bahaya tersebut mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Kemudian setelah itu ditinggalkan yang lebih besar dan diambil yang lebih kecil. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, apabila syarat ini tidak terpenuhi dengan cara tidak diketahui mana yang paling besar dari dua bahaya tersebut, maka bagaimana caranya? Bagaimana, Mak? Kalau seandainya nggak bisa diketahui mana dari dua bahaya tadi yang lebih besar, gimana caranya? Dikembalikan kepada ijtihad. Dikembalikan kepada ijtihad. Jika tidak ada nas, jika tidak ada dalil yang menyatakan bahwasannya satu lebih besar daripada yang lain, sehingga seorang mujtahid bimbang mana yang lebih besar dari dua bahaya tadi, maka ini dibolehkan untuk berijtihad di dalamnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama ini akan batal tadi apabila tidak diketahui, atau ternyata diketahui yang dilakukan malah yang paling besar, maka dicap tindakan ini pasti salah. Seandainya diketahui bahwasannya tindakan yang dilakukan itu justru malah bahaya yang terbesar, maka tindakan tadi dihukumi salah dan tidak sesuai dengan kaidah akhafud dararain. Apa syarat yang kedua, Fauzan? Masing-masing dari dua bahaya tadi harus benar-benar nyata atau besar kemungkinan. Apabila salah satunya hanya sekedar syak, diragukan bahayanya, atau bahkan waham, diduga dan disangka-sangka, maka lebih didahulukan yang mana? Seandainya ada dua bahaya, bahaya yang satu pasti dan nyata, bahaya yang kedua masih sebatas perkiraan, maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Yaitu didahulukan untuk menghindari bahaya yang nyata. Apabila ternyata antara dua bahaya tadi, satunya bahayanya nyata dan sudah terjadi, satunya masih sebatas perkiraan, tidak ada dhon rajih di situ, maka pada kondisi seperti ini didahulukan untuk meninggalkan bahaya yang nyata dan mengesampingkan dan tidak menganggap dan mengilgha, membatalkan bahaya yang hanya disangka tadi, membatalkan bahaya yang hanya disangka tadi.
Ini ikhwan syarat yang kedua. Kedua bahaya harus benar-benar nyata atau besar kemungkinan. Adapun yang berdalil dengan kisahnya Nabi Khidir, di mana Nabi Khidir membunuh seorang anak, padahal anak tadi belum memiliki bahaya apa-apa. Ini bagaimana? Bagaimana Fikri? Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keberadaan anak tadi yang membahayakan ini dihukumi seperti nyata karena wahyu. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwan, di sini ini yang banyak orang-orang itu salah di dalam menempuh kaidah akhafud dararain, ya di kaidah yang kedua ini. Di kaidah yang kedua ini atau di syarat yang kedua ini rata-rata manusia salah. Karena mereka rata-rata sengaja mengambil bahaya yang nyata, sengaja menempuh bahaya yang nyata, bro. Dengarkan. Dengarkan ya, bro. Manusia mengambil bahaya yang nyata demi meninggalkan bahaya yang belum nyata, demi menghindar dari bahaya yang masih sebatas angan-angan. Ini banyak sekali ya ikhwan. Ini banyak sekali. Rata-rata orang-orang yang menerjang maksiat, para dai yang mereka itu menerjang maksiat, itu rata-rata beralasan dengan kaidah akhafud dararain. Sementara bahaya yang satunya belum nyata. Belum nyata. Hanya sebatas kekhawatiran. Hanya sebatas ketakutan. Dan ini nggak boleh. Ini menyelisih kaidah. Kaidah akhafud dararain syaratnya harus dua bahaya itu nyata. Ini mendengung, tolong dipelankan. Mafhum ikhwan? Jadi dengan ini kita paham bagaimana prosedur di dalam menjalankan kaidah akhafud dararain, bahwasanya dua bahaya tadi harus benar-benar nyata. Seandainya salah satunya adalah dugaan dan perkiraan, maka didahulukan bahaya yang nyata. Kok ternyata nanti setelah diambil bahaya yang didahulukan bahaya yang nyata, kok ternyata tadi bahaya yang dikhawatirkan tadi terjadi, seseorang nggak salah. Mahfum? Kan ada dua bahaya, satunya nyata, satunya masih praduga. Praduganya lemah. Maka seseorang diperintahkan untuk mendahulukan bahaya yang nyata untuk dihindari. Maka dia ketika menghindari bahaya yang nyata tadi, kok ternyata bahaya yang dikhawatirkan itu terjadi, padahal tingkat terjadinya itu hanya 30%, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadi, maka tindakan ini enggak salah. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan prosedur. Karena sudah sesuai dengan prosedur, kita mengedepankan bahaya yang nyata. Adapun ternyata nanti bahaya yang kita khawatirkan itu kok ternyata Allah menghendaki terjadi, maka itu enggak salah. Karena kita sudah melakukan sesuai dengan prosedurnya para ulama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian syarat yang ketiga apa? Apa syarat yang ketiga? Rahman. Bahaya yang ditempuh tidak boleh berupa mukhalafah. Yang jelas-jelas mukhalafah ini nggak boleh ditempuh. Ini syarat dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala dan juga ada dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Itu dalam nukilan lakin fima la yu'adidu mansus asy-syar'. Dan juga dari Syekhul Islam juga mengatakan demikian. Karena beliau mengatakan bahwasanya perbuatannya Khidir bukan termasuk mukhalafah terhadap syariah. Falam yakun fi dzalika syai'un mukhalifan syar'allah. Ini syarat yang ketiga, bahaya yang diambil tidak boleh berupa mukhalafah, apalagi mukhalafah yang jelas. Mukhalafah yang benar-benar besar, dosa yang benar-benar besar,
Ini nggak boleh ditempuh. Kemudian syarat yang keempat apa? Fadlan. Kedua bahaya ini harus benar-benar bertentangan. Maknanya nggak bisa dipilih. Apabila dilakukan satu, maka yang lain pasti akan kena. Apabila yang lain dilakukan, yang satunya juga pasti akan kena. Jadi babnya harus ta'arud, harus benar-benar ta'arud. Apabila ternyata ada pilihan yang ketiga, bisa dihindari dua-duanya, maka dikembalikan kepada kaidah ad-dararu yuzal, bahaya itu dihilangkan. Dan juga kaidah yang lain, darar la yuzalu bidararin akhar, bahaya tidak boleh ditepis dengan bahaya yang lain. Seperti bahayanya seorang yang sedang melakukan dosa atau melakukan mungkar. Kalau memang kita tidak bisa menghentikan dia kecuali dengan cara yang akan merugikan dia, misalnya dia mau membunuh orang, kemudian kita tepis dia, kita hadang dia dengan cara menendang yang akan menyakiti dia, nah ini nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita memilih untuk menendang dia atau melukai dia demi menghindari bahaya yang lebih besar, yaitu dia akan membunuh orang. Nggak ada cara lain kecuali itu. Kalau nggak kita dorong dia akan bunuh orang. Kalau kita dorong dia akan terlukai sedikit. Nah, maka seperti ini bertentangan. Tapi kalau di sana ternyata ada jalan yang lain, ada cara yang lain tanpa harus melukai, tanpa harus mengambil dua bahaya tadi, maka itu lebih bagus. Iya, ikhwan. Jadi babnya harus bab ta'arud. Dan sudah berlalu bahwasanya praktek pemilu tidak ada yang memenuhi 4 syarat ini. Tidak ada yang memenuhi 4 syarat ini, satu pun tidak ada yang memenuhi. Makanya ikhwan, agama ini dipelajari secara detail. Jangan mengandalkan gambarannya para ulama. Ulama bisa salah, rahimahumullah ta'ala. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti fakta, untuk mengikuti dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya. Dan kita ketika mengikuti dalil pun menyelisihi satu persatu pendapat ulama pun kita tidak menyelisih ulama. Bahkan ulama yang kita selisih tadi bangga, senang, karena kita meninggalkan pendapatnya sebab tidak sesuai dengan kenyataan. Maka sebenarnya orang yang paling beruntung dengan dalil, orang-orang yang paling beruntung mengikuti para ulama adalah orang-orang yang mengikuti dalil. Itulah orang yang paling beruntung, itulah orang yang paling layak untuk menisbahkan diri kepada para ulama. Dan pada malam hari ini insya Allah akan kita ambil tolak ukur dan patokan besar kecilnya bahaya. Tolak ukurnya apa sih? Ini kalau dalam buku di sini halaman 18 dan 19 bagi yang punya fotokopiannya. Jadi tadi kan syarat yang pertama harus mengambil bahaya yang paling kecil dan meninggalkan bahaya yang paling besar. Lah, ngukurnya itu gimana? Ini butuh dikupas, ini butuh dibahas. Kalau enggak, nanti semua orang akan menentukan dengan seenak perut mereka sendiri. Yang saya lakukan adalah bahaya yang paling kecil. Oh itu enggak. Satu yang bilang enggak, yang kamu lakukan itu bahaya yang paling besar. Satunya bilang enggak, itu bahaya yang paling kecil. Nah, kalau kita kembalikan kepada perasaan manusia, ini akan rusak. Wala wittaba al-haq wa ahwahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Oleh karena itu, di sini saya katakan adalah merupakan suatu prasangka yang amat buruk bila kita mengira syariat ini memerintahkan untuk mengambil yang paling ringan dari dua bahaya, tapi tidak memberi patokan dan tolak ukur besar kecilnya suatu mara bahaya. Jadi kalau kita mengira kita bebas memilih-milih, mengklaim bahaya ini lebih besar, bahaya ini lebih kecil, ini termasuk dan musuh prasangka buruk terhadap syariat. Bahkan syariat ini sudah menentukan, sudah memberikan tolak ukur, sudah memberikan patokan kapan bahaya itu dikatakan dihukumi lebih besar,
dan kapan bahaya itu dihukumi lebih kecil, itu semua sudah ada tolak ukurnya dari syariat. Lalu apa tolak ukur bahaya itu dikatakan lebih besar, bahaya itu dikatakan lebih kecil? Jika demikian maka rusaklah tata aturan syariat ini kalau seandainya semua dibebaskan untuk mengukur dengan kemauannya masing-masing, syariat ini akan rusak. Mengingat masing-masing akan menunjuk sesuatu sebagai mafsadat yang lebih besar sesuai kemauan dan kepentingan. Maka tentu semua harus diukur dan ditentukan dengan dalil. Para ulama pun tidak membiarkan manusia kebingungan mencari dalil sendiri. Alhamdulillah para ulama sudah membimbing kita untuk menunjuk mana bahaya, mana tolak ukur bahaya, hingga mereka membukukan masalah ini dan meletakkan kaidah-kaidah untuk mempermudah. Di sini akan saya ringkas, di sini akan saya sebutkan kaidahnya secara umum. Yang pertama, dalam mengukur bahaya, paham dan yang akan kita bahas ini paham? Tolak ukurnya bahaya itu dikatakan besar, kecil itu apa? Itu loh. Yang pertama, kebanyakan yang dipakai sebagai tolak ukur bahaya adalah dosa dan kejahatan. Selanjutnya kerusakan. Jadi rata-rata tolak ukurnya itu adalah dosa. Karena dosa itu adalah sebab bahaya, sebab seluruh bahaya adalah dosa. Jadi kalau perkara itu dosa, berarti di situ terkandung bahaya. Pasti ada bahayanya. Paham ya, Pak? Kalau perkara itu dilarang oleh syariat, kalau perkara itu dihukumi sebagai dosa, berarti kita yakin di situ pasti ada bahayanya. Kemudian juga ukurannya kejahatan, baru setelah itu kerusakan. Kerusakannya seperti rusaknya bumi, rusaknya daratan dan lautan, kerusakan rumah, kerusakan jalan. Itu juga dianggap sebagai bahaya. Kemudian yang kedua, patokan dalam mengukur bahaya, besar kecilnya bahaya adalah dalil. Artinya kalau sesuatu itu, kalau dua perkara itu dalil sudah mengecap satunya lebih besar daripada yang lain, berarti itu namanya nas. Sudah dari sananya dicap oleh Allah, ini lebih besar dari yang ini. Paham? Kadang tidak dinas dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus mencari sendiri mana bahaya yang besar, mana bahaya yang kecil. Ada juga yang sudah dari sononya, sudah dicap, sudah dikatakan bahwasannya bahaya ini lebih besar dari bahaya perbuatan ini. Nah, kalau sudah ada seperti itu berarti sudah selesai urusannya, karena sudah datang nas, sudah datang dalil tentang penegasan satu bahaya lebih besar daripada bahaya yang lain. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Lah, ini jelas bahwasanya bahaya kesyirikan lebih besar dari bahaya pembunuhan. Siapa yang mengatakan? Bukan kita, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah ada seperti itu, nggak boleh seorang mengatakan wah ini bahaya dibunuh ini, nggak apa-apa syirik, karena bahayanya syirik lebih kecil daripada bahaya pembunuhan. Lah, nggak boleh. Karena apa? Karena sudah datang dari sana penegasan satu bahaya ini lebih besar dari bahaya yang lain. Bahayanya syirik lebih besar daripada bahayanya pembunuhan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Ini salah satu contoh nas bahwasanya di sana sudah ada dalil yang mengecap satu bahaya lebih besar dari bahaya yang lain, sehingga kita sudah nggak perlu lagi ukur. Kita cukup manut, nggak usah kita ukur pembunuhan itu bahayanya apa saja ya, syirik itu bahayanya apa saja, nggak usah nimbang-nimbang lagi, yang sudah matang dari sananya. Paham, Evan? Itu juga. Maka saya katakan berarti jika ada penyebutan secara nas dan sharih bahwa perkara itu lebih besar dari yang lain, maka tidak perlu pada kaidah. Sudah nggak perlu lagi kaidah, sudah nggak perlu lagi ngukur-ngukur, nggak perlu lagi nimbang-nimbang, karena sudah ditakar dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya al fitnatu asyaddu minal qatl. Demikian juga contoh bahaya yang sudah dinas lebih besar daripada yang lain adalah bahaya syirik.
dosa syirik lebih besar dari seluruh dosa yang lain. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Kata duna, dan sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa lain yang di bawahnya. Ini nas bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar, karena Allah mengatakan dosa lain semuanya dun, di bawahnya. Dosa lain semuanya di bawah dosa syirik. Maka seperti ini nggak boleh kita katakan bahaya dosa yang lain lebih besar dari syirik, nggak boleh, karena sudah ada nas. Allah Subhanahu wa taala sudah mengukur, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim, a'dzamud dzulm, akbarul kabair adalah syirik. Maka kalau kita dihadapkan antara dua dosa, satunya syirik, satunya yang lain, ya jelas kalau gitu harus kita dahulukan dosa syirik yang kita tinggalkan. Nah, ini sudah nas ya ikhwan. Maka seperti pemilu, ini sudah kita ketahui kaitannya adalah dengan tauhid, hubungannya adalah dengan syirik, sangat erat dengan tauhid seorang hamba, sangat erat dengan keimanan seorang hamba. Maka dari sini kita sudah bisa mengukur bahayanya pemilu itu adalah bahaya yang paling besar, karena dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keimanan seseorang, berkaitan dengan tauhid seseorang, merusak tauhid seseorang, mencederai tauhid seseorang. Dari sini saja kita, walaupun belum membandingkan, kita sudah tahu bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kalau tidak didapati dalil, sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama tadi apa kaidahnya? Rata-rata bahaya itu adalah kembali kepada dosa, kejahatan dan kerusakan. Kedua, kalau didapati dalil yang sudah menegaskan bahaya ini lebih besar dari bahaya yang lain, selesai. Sekarang yang ketiga, kalau tidak didapati dalil yang sharih yang menjelaskan bahwasanya satu bahaya lebih besar daripada bahaya yang lain, maka dikembalikan kepada kaidah-kaidah agama Islam, dikembalikan kepada kaidah-kaidah yang lain, kembali kepada kaidah-kaidah induknya para ulama. Ini namanya kita belajar usul fikih ya ikhwan. Ini usul, ilmu usul namanya ini. Sama nanti kalau belajar ilmu usul fikih ya kayak gini, ini yang dibahas. Daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Namanya usul, usuliyun, bahasnya seperti ini. Pakai kaidah-kaidah. Contoh kaidah-kaidah lain yang bisa dijadikan patokan adalah bahwasanya masalih, kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga: daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat, perkara-perkara yang darurat, perkara-perkara yang paling utama. Kemudian hajiyat, itu di bawahnya, perkara-perkara kebutuhan. Kemudian setelahnya adalah perkara tahsiniyat, hanya penyempurna. Dalam artian, kalau seandainya salah satu atau dari perkara tiga ini bertentangan, seandainya ada daruriyat bertentangan dengan hajiyat, maka kita dahulukan yang mana? Dahulukan yang daruriyat, karena daruriyat lebih bahaya, lebih besar. Seandainya ada pertentangan, ada ta'arud dalam bab daruriyat bertentangan dengan hajiyat, maka kita kedepankan daruriyat. Seandainya hajiyat bertentangan dengan tahsiniyat, kita dahulukan hajiyat. Perkara hajiyat itu seperti kebutuhan makan dan minum, itu hajiyat. Bertentangan dengan tahsiniyat, perkara-perkara yang hanya sekedar untuk membagus-baguskan. Sampean beli perabot bantal yang bagus, kasur yang bagus, itu namanya tahsiniyat. Rumah itu catnya yang bagus, kendaraan yang dimodif yang bagus, itu semua tahsiniyat. Seandainya bertentangan dengan hajiyat, duit kita itu nggak cukup untuk membeli tahsin, cukupnya untuk salah satu, hanya cukup untuk membeli hajiyat atau tahsiniyat, ya kita dahulukan membeli hajiyat, gitu loh. Ini contoh gampangnya saja.
Sementara dalam agama ini daruriyat itu ada 5. Daruriyat, bahaya perkara-perkara yang darurat itu ada 5. Daruriyatuddin, perkara agama, hifdzuddin, menjaga agama, kemudian menjaga apa urutannya ya? Tidak ada di sini. Menjaga akal, menjaga mal, menjaga harta, menjaga nasab. Satunya lagi menjaga apa? Apa mesti? Menjaga jiwa ya. Agama dulu baru jiwa. Setelah itu baru lupa saya. Akal, pokoknya akal, nasab dan harta. Itu ada urutannya. Seandainya 5 perkara ini bertentangan, maka kita dahulukan yang paling utama yaitu agama. Makanya tadi al-fitnatu akbaru minal qatl. Kenapa? Karena al-fitnah syirik termasuk daruriyatuddin, termasuk merusak agama, sedangkan al-qatl hanya merusak jiwa. Maka didahulukan menepis merusak agama daripada merusak jiwa. Nah, itu kaidahnya seperti itu ya kawan. Kemudian juga patokan dalam bab ini juga berikutnya, bahaya yang muta'addi, bahaya yang menyebar luas itu lebih besar dari bahaya yang sendiri. Dosa yang menyebabkan kerusakan banyak itu lebih besar daripada dosa atau bahaya yang menyebabkan kerugian sendiri. Contohnya dalam masalah seorang dai yang menyesatkan manusia, kalau kita biarkan, diamkan dia, kita menjaga kehormatan dia sendiri, tapi kita akan merugikan banyak orang. Kalau kita komentari dia, kalau kita celah dia, kalau kita jelaskan keadaan dia, manusia akan diselamatkan, tapi kehormatannya dia terlanggar. Maka seperti ini didahulukan yang mana? Didahulukan untuk menepis bahaya yang menyebar. Jadi nggak apa-apa kita langgar kehormatan dia demi menjaga dari bahaya yang lebih besar. Nggak apa-apa kita langgar bahaya kehormatan dia, kerugian, kita rugikan kehormatan dia, kita rugikan harga diri dia demi menjaga dari akidahnya kaum muslimin, dia rusak. Maka bahaya yang menyebar itu lebih besar dari bahaya yang pasif yang hanya sendiri. Itu salah satu contohnya ya ikhwan. Demikian juga patokannya adalah bahaya kabair lebih besar dari bahaya shaghair. Bahaya dosa besar lebih besar daripada bahaya dosa kecil. Sudah jelas, dari namanya saja sudah jelas, al-kabair adarru minas shaghair. Dosa-dosa besar lebih bahaya daripada dosa-dosa kecil. Demikian juga yang enggak ada di sini, saya tambahkan bahaya akhirat lebih besar dari bahaya dunia. Bahaya akhirat lebih besar dari bahaya dunia. Bahaya dan kerugian akhirat itu lebih besar dari bahaya dan kerugian dunia. Seandainya dua bahaya ini bertentangan, kalau kita lakukan satu, kalau kita peningkan dunia kita, akhirat kita hancur. Kalau kita lakukan akhirat kita, dunia kita ada rugi. Maka mana yang didahulukan? Ya tentu mengorbankan kerugian dunia. Kenapa? Karena bahaya akhirat lebih merugikan. Bahaya akhirat lebih besar. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. La tudlamuna fatila. Jadi bahaya dan kerugian akhirat lebih besar dari bahaya dan kerugian dunia. Itu termasuk patokan-patokannya. Berikutnya, bahaya perkara haram lebih besar dari bahaya perkara yang makruh. Bahayanya perkara haram lebih besar dari bahayanya perkara yang makruh. Ini juga disebutkan oleh para ulama untuk ukur. Kemudian berikutnya, bahaya yang disepakati lebih besar dari bahaya yang diperselisihkan. Bahayanya perkara yang disepakati oleh para ulama itu haram
lebih besar dari bahayanya perkara yang diperselisihkan. Itu ikhwan timbangan secara umum, tapi nanti dalam praktek di lapangan kadang nggak mesti, karena kadang satu lebih besar melalui kaidah tadi, ternyata nanti ada penabrak yang lain secara di lapangan. Itu nggak usah kita sebut sudah. Yang jelas tolak ukurnya bahaya-bahaya tadi, bahaya dosa, bahaya kesyirikan, itu adalah yang paling besar. Apabila sudah kita ketahui tentang patokan-patokan dan tolak ukur, mengukur besar kecilnya bahaya, maka sekarang tinggal kita bandingkan. Ayo, kalau sudah siap semua, ini namanya pradiskusi. Sebelum kita berdebat, sebelum kita memperbincangkan mana bahaya yang lebih besar, bahaya tidak ikut pemilu atau bahaya ikut pemilu, maka kita harus sportif. Ini sudah tak urut. Maka dikatakan ini supaya tidak dianggap curang dalam menimbang, maka kita harus memeriksa seluruh kandungan mafsadat yang ada pada kedua kasus ini. Ini sudah tanazul ya ikhwan, ini kita sudah tanazul, karena kemarin kita sudah tegaskan tidak ikut pemilu tidak ada bahaya sama sekali. Jadi ini semua pembahasan ala-ala kita ngalah gitu, paham? Ini tanazulan. Dan kemarin dalam pelajaran takrib tadmuriyah sudah kita sebutkan uslubut tanazul. Ini lebih apa? Menunjukkan lebih kuatnya argumen. Uslubut tanazul, kita itu mengalah. Itu menunjukkan kuatnya argumen, karena posisi kita ngalah saja kita masih menang gitu loh. Posisi ngalah saja masih menang. Maka supaya tidak dianggap curang, ayo semua diukur. Seluruh kandungan mafsadat yang ada pada kedua kasus ini harus dibawakan semua. Silahkan gambarkan dulu bahaya zat beserta seluruh akibat. Karena bahaya itu ada dua, bahaya zat dan bahaya akibat. Bahaya zat seperti pemilu, zatnya itu dosa. Karena kamu datang ke situ itu sudah jelas nggak lepas dari dosa. Belum bahaya yang disebabkan. Maka bahaya itu ada dua, bahaya zat dan bahaya akibat. Bahaya zat dan bahaya akibat. Maka sekarang ayo semua didatangkan. Bahayanya apa saja sih? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita kalau nggak ikut pemilu kita akan terjatuh dalam bahaya yang paling besar. Ayo sebutkan bahaya apa saja. Sebutkan seluruh kandungan bahaya, baik kandungan zat maupun akibat. Setelah itu kita sebutkan punya kita, bahayanya ikut pemilu, baik bahaya zat maupun bahaya akibat. Nah itu namanya jujur nimbang. Dibawakan semua dulu, biar nggak ada yang tertinggal. Jangan sudah ditimbang ya kan, sudah ditimbang semua, sudah kita kasih duit. Oh maaf mas, ini ada tertinggal, kurang belum ditimbang. Nggak boleh, biar nggak gitu. Biar nggak kerja dua kali, kita tunggu. Bawa semua mafsadat yang kalian katakan sebagai mafsadat ketika tidak ikut dalam pemilu, bawa semua, tak tunggu, tak kasih waktu. Biar jangan nanti sudah selesai ditimbang, sudah dibayar, sudah dikasih skor, baru oh maaf ada yang ketinggal, nggak ketimbang. Nah, nggak enak kalau kayak gitu. Maka silahkan bawa semua. Baru setelah itu kita timbang. Tentang bahayanya pemilu, maka seperti terdahulu, zatnya adalah dosa. Zatnya sendiri sudah dosa. Seluruh fitnah yang tertuang dan tertumpah dalam pembahasan buku ini sudah jelas menjadi dampak dan akibatnya. Akibatnya sudah banyak sekali jelas. Mulai dosa yang paling kecil sampai yang paling besar. Pemilu itu di dalamnya mulai dari aneka ragam dosa pokoknya. Mulai dari dosa suap, mulai dari dosa ikhtilat, dosa semua kecil-kecil wakeh, burung sih dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah dosa kekufuran demokrasi itu. Maka sebenarnya ikhwan, orang itu kalau insaf sudah nggak perlu tanya lagi bahayanya pemilu, ikut dalam pemilu, dosa yang akan diterjang. Itu banyak sekali. Tidak sebagaimana pengakuan sebagian doktor
Katanya dosa pemilu itu cuma apa sih? Cuma masuk TPS, cuma dosa sehari saja katanya. Oh ya subhanallah. Gimana bisa dikatakan dosa sehari saja, setelah pulang terus nggak dapat dosa gitu? Dosa persiapannya, dosa nyimaknya, dosa mengambil kedustaan-kedustaan, belum lagi nanti pulang dosa yang ditimbulkan oleh demokrasi. Bagaimana kok bisa dikatakan hanya sekedar dosa kecil itu saja ya ikhwan? Maka ini sebuah kelalaian yang paling parah, sebuah kelalaian yang paling parah. Maka sebenarnya saya heran sekali. Orang awam saja tahu bahwasanya pemilu dan demokrasi itu adalah ajang drama, permainan dan perjudian. Mereka tahu itu. Dan mereka masuk di situ memang hanya mencari kepuasan dan kepentingan duniawi. Wis ngerti orang awam itu. Mereka nulis kok 50.000 enggak keterima mas sekarang mas, apa-apa munda 200 tak coblos. Ini loh, mereka sudah tahu bahwasanya ini semua cuma hanya permainan duit. Orang-orang sekarang tarifnya nggak mau 50.000, 200.000 katanya baru mau nyoblos. Lah orang awam saja sadar loh, ini semua hanya media permainan dan perjudian, pembelian suara. Orang awam itu sadar pemilu itu adalah ajang keburukan. Cuma mereka masuk karena memang niat buruk, memang niat mencari kepentingan duniawi. Lah yang paling parah itu justru malah Pak Ustadz, orang-orang yang berjubah, bercadar masuk ke situ niatnya ibadah. Apa kak? Nemen. Orang jelek saja masuk ke situ tujuannya memang untuk kejelekan, malah orang yang bercadar dan berjubah malah masuk tujuannya untuk ibadah di situ. Ibarat kayak diskotik, sarkem. Orang-orang masuk ke situ tahu itu tempat jelek. Mereka memang ke situ memang cari senang, mau senang-senang. Lah ini tiba-tiba Pak Ustadz, Pak Kiai berjubah, bercadar masuk diskotik, saya di situ mau ibadah. Saya di situ mau nolong Islam. Saya di situ mau memperjuangkan Islam. Ah, subhanallah. Orang awam saja paham. Orang yang tidak terpelajar saja paham itu adalah sarana untuk keburukan. Cuma mereka lakukan karena memang mereka itu tujuannya duniawi. Lah ini orang yang bercadar berjubah datang ke tempat keburukan menggunakan wasilah dan sarana keburukan untuk membela Islam. Omong kosong mana yang lebih besar daripada ini? Daripada perkaraan mereka itu. Ya subhanallah. Maka ini namanya mughaffal, benar-benar mughaffal, benar-benar lalai. Tahu mughaffal? Dalam bahasa Arab ada istilah orang itu mughaffal. Mughaffal itu blow on. Sakjane pinter tapi gampang dibijui loh. Namanya mughaffal. Sakjane cerdas tapi lalai, sangat lalai. On itu loh. Itu namanya mughaffal. Suka lalai, pinter, cerdas, cuma gampang dibijui. Maka orang-orang Islam yang mereka menyambut pemilu itu adalah orang-orang yang ditipu oleh kufar. Pemilu adalah seruannya kufar. Tadi kufar masuk dalam pemilu berarti menyambut seruan mereka, mensukseskan program mereka. Maka mereka benar-benar mughaffal. Maka pemilu dan demokrasi itu adalah bunuh diri bagi Islam dan kaum muslimin. Wes itu toh. Itu kalimat akhir. Itu final sudah. Masuk pemilu dan demokrasi adalah bunuh diri bagi Islam dan muslimin. Kalau orang Islam masuk ke situ sama dengan bunuh diri. Makanya kata sebagian dokter, jangan biarkan orang baik berjuang sendirian katanya. Berjuang apa? Itu loh bunuh diri. Masa kita mau suruh ikut? Jangan biarkan orang baik bunuh diri sendirian. Ikut kawani bunuh diri juga. Maka sadarlah wahai kaum muslimin bahwasanya ikut andil terjun di dalam pemilihan umum adalah bunuh diri bagi Islam dan muslimin, merugikan Islam dan muslimin. Makanya tadi saya juga sangat heran baca keputusan resmi dari At-Turath
kepalanya Abu Nida, yang dikepalai oleh Abu Nida, menyeru dan mengajak semua kaum muslimin untuk berdoa supaya pemilu ini jujur, adil, damai, apalagi terbuka, rahasia ini. Tuh, ngelantur kayak mari mangan kecubung. Sejak kapan ada pemilu itu jujur, adil, masya Allah baik? Itu sejak kapan ya ikhwan? Uang pemilu dari asasnya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah buatannya kufar. Nah, kok ada programnya orang kufar jujur, adil, amanah? Sejak kapan ada orang kafir seperti itu? Programnya orang kafir sejak kapan ada seperti itu? Nah, kalau seandainya yang ngomong gitu adalah orang-orang yang berdasi, para politikus ngomong seperti itu, wajar. Nah, ini loh yang ngomong berjubah, baca kitabnya para ulama, baca Al-Quran, baca hadis, kok kemudian mengajak supaya ikut pemilu dengan jujur, adil, amanah. Ya subhanallah, ini ngelantur. Sejak kapan ada pemilu seperti itu? Sejak kapan? Dan nggak akan pernah ada. Itu programnya orang kafir. Bahkan mengajak untuk memilih, bukan hanya presiden, memilih semua rentetannya, caleg, dapil wilayah sampai ke paling bawahnya itu. Ya subhanallah, milih presiden saja, kamu dari mana kamu tahu calon presiden satu lebih baik daripada calon yang lain? Untuk mengetahui, untuk presiden saja loh kita nggak tahu, nggak punya medianya untuk mengetahui mana yang lebih baik. Lah kok malah disuruh meneliti caleg, foto caleg di jalanan begitu banyaknya itu, terus dia sama ngerti sing bisa ngape? Dia carane. Aku sampai megang kepala gini, ya Allah, kok kok ini ya Allah. Kok bukan hanya nyuruh milih presiden, caleg-calegnya disuruh milih. Lah wong maklumat tentang presiden, calon presiden mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk kita saja nggak punya, dan kita nggak tahu mana yang lebih aslah, kok disuruh milih caleg-caleg semuanya. Tuh, wes. Dari mana kita akan tahu foto caleg segitu banyaknya itu di jalan-jalan itu? Dari mana teman tahu caleg satu lebih berhak dipilih daripada caleg yang lain? Ya subhanallah ikhwan. Dakwah salafiyah dalam kondisi darurat. Oleh karena itulah kita berusaha sebisa mungkin dengan semata-mata memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menyuarakan kebenaran yang sudah sangat redup ini. Kalau seandainya semua itu adalah orang-orang awam, orang-orang yang bukan mengatasnamakan diri kepada salaf, kita nggak akan bikin buku bantahan, kita nggak akan kupas di sini, nggak akan, kita biarkan. Tapi mirisnya, ironinya, yang mengatakan semua itu adalah orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf, membawa dalil, membawa Islam. La haula wala quwata illa billah. Wallahul musta'an. Jadi kita sudah selesai tentang tolak ukur dari dua mara bahaya, dari mana bahaya yang besar, mana yang bisa dikatakan mana yang kecil. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita ukur, mulai kita ukur apakah benar mafsadat ikut pemilu jauh lebih besar daripada mafsadat pemimpin buruk, atau apa benar bahaya pemimpin buruk lebih besar daripada bahaya ikut pemilu. Ini semua kalau memang kita mengalah, bahwasanya nggak ikut pemilu akan menghasilkan pemimpin yang buruk. Pada hakikatnya kalau kita ikut pun, itu justru ikut andil untuk memilih pemimpin yang lebih buruk. Kenapa? Karena mekanisme demokrasi mengandalkan suara terbanyak, mengajak semua orang, kita sendiri nggak tahu siapa pemimpin yang layak untuk kita. Itulah sebabnya dalam Islam yang berhak untuk memilih itu cuma ahlul halli wal aqdi. Rata-rata para ustadz itu bilang menggunakan hak pilih katanya. Dari mana ada hak pilih? Dari mana? Islam nggak pernah memberikan hak pilih kepada kita. Islam hanya memberikan hak pilih kepada ahlul halli wal aqdi. Ini sebuah kelalaian yang zahir, sebuah sahwun zahir, ketika mengatakan kita disuruh untuk menggunakan hak pilih kita. Islam nggak pernah memberikan kita hak pilih, kita nggak punya hak. Hak pilih itu dari demokrasi, dari orang-orang kafir. Masa kita mau mengambil
beriannya orang-orang kafir, sementara meninggalkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya ikhwan mirisnya keadaan kondisi orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf di akhir-akhir ini. Semoga upaya kita yang sederhana ini bisa membawa manfaat kepada kaum muslimin, terkhusus kepada para orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf. Dan semoga suara kita didengar oleh mereka, berhasil menggugah hati mereka untuk kembali memeriksa. Ini ya ikhwan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.